Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Perkenalkan, saya Mustafa Al-Hadid, NIM 2021 G1C021, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait tema saya dalam teori komunikasi, yaitu teori peluru. Dalam konteks komunikasi massa, studi mengenai efek media massa diawali sekitaran tahun 1920-an dan 1930. Teori peluru merupakan teori pertama yang umumnya mencoba menjelaskan efek daripada media massa, efek pesan daripada media massa. Teori ini digagas oleh Harold Laswell pada tahun 1920. Dikenal juga dengan berbagai nama, sebagaimana diutarakan oleh beberapa peneliti komunikasi, seperti teori peluru yang dicetuskan oleh Wilbur Schramm. Yang kedua yaitu teori jarum hipodermik yang dikemukakan oleh David Caberlo, dan yang ketiga yaitu teori stimulus respon yang dikemukakan oleh Melvin DeFleur dan Rockets. Terdapat beberapa kejadian penting yang turut menggambarkan kuatnya efek media massa terhadap khalayak. Di antaranya berbagai media massa seperti radio, film, serta periklanan yang lahir dan berkembang sangat pesat saat itu, yaitu mencapai popularitasnya antara tahun 1930 sampai dengan tahun 1950-an. Pada saat itu efek daripada media massa digambarkan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat saat itu. Dalam beberapa kasus dilaporkan sangat menakutkan. Kehadiran iklan di dalam surat kabar, media massa. Hal ini digambarkan dengan banyaknya warga yang berbelanja di toko swalayan. Seperti misalnya saya contohkan pidato Presiden Amerika, yaitu F.D. Roosevelt, yang dimana melalui radio, melalui media massa saat itu telah menginspirasi banyak warga negara Amerika untuk mendukung kebijakannya dalam kelahiran The Great Depression. Dan kemudian yang kedua, salah satu contohnya adalah adanya peran media komunikasi saat itu, peran media komunikasi politik pada zaman Adolf Hitler untuk melebarkan propaganda Nazi di Jerman dengan menciptakan penyatuan kekuatan dalam usahanya menaklukkan Eropa. Pada masa itu, pengamat secara umum memandang bahwa khalayak atau masyarakat saat itu benar-benar tidak berdaya untuk menolak pesan-pesan yang datang dari media. Untuk pertama kalinya, pesan-pesan diciptakan dengan target pikiran khalayak dengan tujuan untuk mencapai tanggapan yang khusus. Selain itu juga para peneliti memulai perilaku studi tentang efek media. Pertama kalinya, teori jarum hipodermik merupakan teori atau model pertama yang dihasilkan daripada studi ini. Kemudian asumsi dasar. Sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa teori peluru atau teori jarum hipodermik ini dikemukakan oleh Harold Laswell. Harold Laswell mencoba untuk meneliti efek dari media massa dan apa yang dipikirkan oleh khalayak pada saat itu. Menurut pengamatan Laswell di sini, pada kisaran tahun 1920-an sampai dengan tahun 1930, media
memiliki efek yang sangat berpengaruh terhadap khalayak. Dia percaya bahwa khalayak saat itu sangat pasif dan sangat rapuh. Dengan menggunakan metafora sebagai sebuah referensi, Laswell menyatakan bahwa asumsi dengan membandingkan media dengan sebuah peluru. Jadi Laswell mengasumsikan bahwa pesan itu ibarat peluru yang ditembakkan oleh komunikator kepada komunikan. Inilah kemudian yang menjadi dasar teori peluru. Jadi pesan itu diibaratkan sebagai peluru yang ditembakkan ke dalam pikiran khalayak massa, menghantam secara langsung pikiran khalayak massa dengan menggunakan pesan-pesan media massa. Hadirin teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asumsi teori ini berpendapat bahwa media memiliki efek terhadap khalayak massa yang bersifat langsung, segera dan sangat kuat. Studi mengenai efek media massa sangat berkembang selama rentang tahun 1920 sampai dengan 1930, menunjukkan bahwa teori jarum hipodermik atau teori peluru ini merupakan salah satu teori yang menggambarkan efek media massa yang sangat kuat. Pesan-pesan media massa berperan sebagai peluru atau jarum yang menembakkan secara langsung ke dalam pikiran setiap individu yang memiliki konsekuensi mengubah perilaku khalayak. Kemudian kita akan berbicara selanjutnya intisari dari asumsi teori jarum hipodermik. Yang pertama yaitu manusia memberikan reaksi yang seragam terhadap stimul atau rangsangan. Ya, misalnya ketika seorang manusia terkena oleh percikan api, maka secara spontan ia akan merangsang, akan menghindar. Seperti itulah stimulasi dan rangsangan model SR. Kemudian yang kedua yaitu pesan media massa secara langsung menyuntik atau menembak ke dalam kepala di setiap anggota populasi. Ya, seperti radio ataupun TV langsung memberikan pesan kepada media, kepada khalayak tanpa harus menyaringnya. Kemudian yang ketiga yaitu pesan yang diciptakan sedemikian rupa agar mendapat respon atau tanggapan yang diinginkan. Jadi seorang komunikator selaku penembak pesan yang mengharapkan pesannya itu diterima atau mengharapkan feedback yang mereka inginkan. Kemudian efek dari pesan massa bersifat langsung, segera dan sangat kuat dalam menyebabkan perubahan perilaku manusia. Sebagaimana saya contohkan tadi, Hitler atau seorang presiden Amerika ketika menyampaikan pesan-pesannya melalui radio untuk mendapatkan dukungan daripada masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu asumsi yang terakhir yaitu masyarakat atau publik tidak memiliki kekuatan untuk menghindari dari pengaruh media. Ya, saat itu memang digambarkan bahwa keadaan masyarakat saat itu sangat rapuh, sangat lemah. Begitu percaya dengan media berita dari media. Kemudian konsep terkait dengan jarum hipodermik. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa popularitas media massa dan perkembangan industri periklanan atau propaganda memiliki pengaruh terhadap khalayak massa. Kita saksikan banyak sekali iklan ataupun film-film yang pada hakikatnya mereka menyampaikan pesan kepada para penontonnya. Pengaruh yang pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh media massa bisa jadi berbahaya apabila ditujukan kepada massa pada saat yang bersamaan. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik komunikasi massa, di mana pesan-pesan media massa disampaikan secara serempak. Pesan-pesan media massa yang disuntikan kepada khalayak massa dapat menimbulkan tanggapan atau respon yang dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang dapat merusak aturan atau keseragaman. Jadi ketika pesan disampaikan, disuntikan, maka persepsi atau hal rangsangan yang ditimbulkan berbeda-beda, sehingga kemudian bisa menimbulkan permasalahan.
Selanjutnya yaitu contoh. Saya berikan contoh lagi terkait dengan teori jarum hipodermik ini atau teori peluru ini. Ada salah satu contoh yang sering sekali digunakan dalam berbagai literatur yang menggambarkan penerapan teori jarum hipodermik ini. Adalah kejadian di tanggal 30 Oktober 1938. Saat itu warga Amerika panik karena ada siaran sandiwara oleh Orson Welles yang berjudul War of the Worlds, yang menceritakan adanya makhluk Mars yang akan mengancam kehidupan manusia saat itu. Kejadian tersebut dikenal dengan panic broadcast yang mengubah sejarah penyiaran, psikologi sosial, pertahanan sipil, dan menyusun sebuah standar bagi hubungan provokatif. Diperkirakan sekitar 12 juta orang di seluruh Amerika mendengarkan siaran itu. Dan sekitar 1 juta orang benar-benar percaya terhadap pesan yang disampaikan saat itu. Sehingga kemudian mereka merasa panik, merasa takut, menghindari kematian karena serangan makhluk Mars. Negara benar-benar seperti dalam keadaan chaos dan siaran radio adalah penyebabnya. Itulah salah satu contoh yang sering dicontohkan oleh para ahli teori. Para ahli teori media mengkategorikan siaran sandiwara radio War of the Worlds yang saya contohkan tadi sebagai sebuah contoh pola dasar teori jarum hipodermik atau teori jarum suntik atau teori peluru. Dari peristiwa inilah bagaimana teori ini bekerja melalui penyuntikan pesan secara langsung ke dalam pembuluh darah publik dan mencoba untuk menciptakan pemikiran yang seragam. Teman-temanku sekalian, sekarang kita hidup, terlebih lagi kita hidup di zaman yang sosial media massanya sangat berkembang, sangat maju. Bagaimana kemudian pesan melalui internet, televisi, melalui HP berkembang yang kita saksikan, entah itu pesan-pesan nilai moral atau pesan-pesan positif ataukah pesan-pesan negatif. Maka yang harus dipersiapkan oleh kita adalah semacam bumper, semacam penghadang agar kemudian peluru yang ditembakkan kepada kita atau pesan yang ditembakkan kepada kita tidak kita terima dengan mentah-mentah. Karena sekarang banyak sekali berita hoax atau berita bohong atau berita yang berasumsikan untuk propaganda atau untuk menimbulkan fitnah di antara kita agar kita saling memusuhi. Maka kemudian kita perlu ada bumper, ada penyaring agar kemudian berita atau pesan-pesan yang disampaikan tidak kita terima begitu saja. Seperti bumper ini seperti mungkin pendidikan kita harus mengetahui pendidikan ataupun keagamaan kita, karena pesan-pesan moral, pesan-pesan yang disampaikan yang negatif pasti berlawanan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama kita. Sekian dari saya, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.